Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu lagi setelah 4 hari saya absen ya, karena handphone yang saya sering gunakan untuk menayangkan atau merekam mengalami kerusakan, dan puji Tuhan hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu lagi. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 11 ayat 1-12. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih untuk hari yang baru, di bulan yang baru, terutama di tanggal 2 Juli. Tuhan boleh menyertai perjalanan kehidupan kami, dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Amsal pasal 11 ayat 1-12 firman Tuhan berkata demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya yang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan cara hidupmu. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan seberapa jauh kita benar-benar memahami Allah dalam kehidupan kita. Nah, begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak menyatakan itu dengan sikapnya. Tetapi sebaliknya, dia menunjukkan sikap yang betul-betul seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amsal 11 ini berisi nasihat terkait dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Hal itu kita perlu memperlihatkannya secara berimbang ketika mesti menempatkan diri dalam dunia yang penuh dengan pilihan-pilihan untuk bersikap dan bertindak dengan hikmat. Saya selalu mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Karena ya apapun itu yang namanya pilihan itu harus disertai dengan tanggung jawab. Nah, seperti katakan bahwa pembacaan hari ini diawal dengan menggunakan istilah neraca. Timbangan atau neraca bisa digunakan di dalam dunia niaga. Timbangan yang salah bisa dipakai di pasar untuk menimbang berat berbagai jenis makanan. Digunakan untuk melakukan kecurangan dengan menambah berat. Dengan demikian, konsumen akan membayar lebih dari yang seharusnya. Tindakan curang seperti umumnya terjadi dalam dunia bisnis, yakni untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Nah, banyak ibu-ibu tidak percaya ketika dia membeli sesuatu barang di pasar, ya pulang biasanya pengen ditimbang lagi untuk memastikan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, apakah Tuhan memandang keji tindakan orang curang? Maka ia juga akan menghukum mereka yang berlaku curang.
Setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi. Tadi saya sudah katakan, jika kita angkuh, berkhianat dan tidak benar, fasik hidupnya akan hancur, berhadapan dengan maut, jatuh dan tertangkap. Sebaliknya, mereka yang rendah hati, hidup secara benar, saleh, jujur, mereka akan beroleh hikmat, pengharapan dan mengalami kemujuran dalam hidupnya. Nah, jika kita hidup diberkati, maka sebaiknya kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita bersama dengan orang lain. Apakah kita hidup jujur dan tulus, mengajar kebenaran dan membangun karakter manusia yang saleh? Tuhan menghendaki umatnya memiliki standar karakter yang tinggi dan yang berkualitas, bukan sekedar berbeda dari dunia sekitarnya. Disinilah pentingnya kita memaknai nasihat dari kitab Amsal yang menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apapun yang kita lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan kita tetap mengacu kepada standar yang Tuhan tentukan bagi kita, bukan standar kita. Nah, terkadang kita terjebak dengan standar kita, sehingga kita sangat cepat menilai, bahkan menghakimi orang lain, seakan-akan bahwa kita lebih baik. Nah, inilah yang tidak dikehendaki Allah dari kita. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, ya pakailah standar yang memang betul-betul Allah kehendaki, bukan standar yang kita kehendaki. Karena itu akan berpengaruh kepada apa yang akan kita terima dari Allah. Jadi, dan itu juga akan berpengaruh kepada bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi mari kita jalani hidup ini, terutama hidup sepanjang hari ini, dengan bersikap menurut standar yang sudah Tuhan tetapkan. Jauhkan iri, dengki dan kebencian, kemudian permusuhan, juga pikiran-pikiran seperti orang fasik yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena Allah menyediakan segala sesuatunya bagi kita, lebih daripada apa yang kita pikirkan ketika kita mau hidup menurut kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan, kita akan berdoa bersama dengan keluarga-keluarga dari sektor pelayanan 4, keluarga Nyonya Desi Adriana Jasmine, keluarga Bapak Yusua Siat, keluarga Bapak Iwayan Sulaiman, keluarga Michael Alexander Sulaiman, dan keluarga Bapak Frans Daud Beli. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami untuk membangun kehidupan dalam standar-standar yang Tuhan kehendaki. Karena Allah menghendaki kami sebagai umat-Nya, sebagai umat-Mu, untuk hidup dalam anugerah, sukacita, berkat, dan penyertaan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman ini yang menuntun langkah kami di sepanjang hari ini. Dan dalam menuntun langkah ini, kami juga mau melangkah dalam keyakinan iman bahwa Tuhan juga yang akan menuntun kami untuk tetap hidup dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lalu pagi hari ini kami mau berdoa bagi keluarga Nyonya Desi Adriana Jasmine. Bapak kenal Ibu Kekasih ini sebagai orang tua tunggal bagi kedua anak kekasih. Berkati beliau dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitasnya, pertumbuhan kedua anak kekasih, dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh mau menyertai dan memelihara kehidupan keluarga Ibu Desi ini. Bapak juga berikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala susah bahaya maut, lalu berkati kehidupannya ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Yusua Siat, Bapak kenal Bapak Kekasih ini, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, dalam pergumulannya Tuhan, Bapak berkati. Engkau tahu yang terbaik bagi Bapak Kekasih ini. Biarlah Bapak memberikan kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu, beri hikmat dan kesabaran. Istri kekasih yang dengan setia mendampingi, Tuhan pimpin dan sertai juga. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka, biarlah kasih-Mu yang memampukan mereka untuk terus menjalani kehidupan di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang dihadapi saat ini. Beri sehat dan kuat, jauhkan dari segala susah bahaya maut. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi Bapak Wayan Sulaiman dalam hari tuanya bersama dengan istri. Bapak berkati, beri kekuatan dan kesehatan juga,
sehingga dalam hari tua mereka boleh menikmati hidup di tengah-tengah kehidupan bersama dengan anak, menantu, dan cucu kekasih. Berkati anak-anak kekasih yang jauh terpisah, Bapa pimpin dan sertai mereka juga dalam keberadaan mereka, dalam hari-hari hidup mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi keluarga Bapak Michael Alexander Sulaiman. Keluarga ini Tuhan berkati, terutama istri terkasih dalam kehidupannya, dalam proses pemulihannya. Anak terkasih yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini, biarlah mereka terus terberkati, terpelihara lewat apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Frans Daud Beli ya Tuhan. Bapak kenal hamba-Mu ini dalam pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu, juga dalam tanggung jawab dalam pergumulannya sebagai suami, sebagai orang tua. Berkati juga istri kekasih yang setia mendampingi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Bapak berkati seluruh kehidupan keluarga yang dalam keberadaannya ya Tuhan. Beri sehat, beri kuat, jauhkan dari segala susah bahaya maut. Kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan. Bapak berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan sekalipun, terutama dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Berkati, kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi proses pengobatan atau proses karantina yang sementara dijalani oleh hamba-Mu Penatua Geri Warembengan. Bapak berkati, beri kekuatan dan kesehatan dalam proses pemulihannya ya Tuhan. Berkati istri dan anak kekasih yang ada di Surabaya, beri kekuatan dan kesehatan juga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hasil yang negatif bagi apa yang harus dilalui oleh hamba-Mu Pak Herol dan Ibu. Bapak berkati juga mereka dalam hari tua mereka, beri semangat, beri sukacita, beri pengharapan ya Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terabaikan dalam kehidupan ini. Tuhan sertai dan berkati juga. Tuhan jaga dan pelihara juga. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Limpahkan berkat-Mu dalam pergumulan mereka sebagai orang tua tunggal, anak-anak yang harus bertumbuh tanpa salah satu orang tua. Juga para lansia yang harus menjalani kehidupan dalam keterbatasan fisik. Bapak berkati, terus beri pengharapan. Jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, Tuhan sertai dan berkati di dalam berbagai pergumulan sekalipun ya Tuhan. Pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu hamba pertaruhkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Rencana pelaksanaan ibadah sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu di rumah-Mu yang kudus bersama dengan para katekisan yang sudah diteguhkan sebagai warga sidi gereja bersama dengan keluarga. Biarlah ini menjadi hal yang istimewa bagi mereka untuk pertama kali mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan hari ini kami akan mempersiapkan segala sesuatunya ya Tuhan. Berkati juga persiapan untuk pengambilan gambar bagi ibadah minggu yang akan berlangsung pada siang nanti. Biarlah semua boleh berjalan. Para petugas yang akan melayani, diaken, penatua, pemandu lagu, organis, bahkan rencana. Kami juga berdoa bagi rencana untuk pengambilan gambar bagi ibadah Minggu Persekutuan Taruna juga. Bapak berkati dalam segala persiapan mereka. Lalu Tuhan berkati seluruh diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga karyawan kantor, saudara Hesron. Bapak berkati juga dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan, apalagi merebaknya virus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Pandemi COVID-19 ini kami berdoa terus ya Tuhan. Berdoa bagi rencana proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh panitia pembangunan yang akan diawali pada tanggal 6 nanti. Bapak berkati rencana ini sehingga boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga panitia malam dana, Bapak berkati juga untuk rencana-rencana ke depan. Beri yang terbaik ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan supaya pandemik ini boleh berhenti dan kami boleh hidup normal kembali ya Tuhan. Walaupun itu tidak mudah. Kalaupun ini terjadi,
memang karena ini harus terjadi. Kami percaya Tuhan juga akan menyelesaikannya ya Tuhan. Tapi ketika ini terjadi di luar daripada kendali kami ya Tuhan, dan ini menjadi bagian dari apa yang dipikirkan oleh manusia, Tuhan ampuni. Lalu Bapak berkati setiap mereka yang terinfeksi, yang dinyatakan positif. Mereka harus menjalani karantina di rumah. Bapak berkati mereka, pulihkanlah. Tenaga medis Tuhan pimpin dan sertai juga, sehingga mereka juga boleh betul-betul dapat memberi pelayanan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan di hari ini. Tuhan juga mengampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu Tuhan sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian pagi, siang, petang hingga malam nanti dalam anugerah, kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.